Hai guys, jadi di video kali ini aku bakal bikin motivasi untuk kalian yang masih kuliah nih untuk menghasilkan uang. Nah, jadi waktu tahun ini, itu tepatnya bulan Juni dan Juli, itu aku masih semester 2 dan masih online karena masih COVID-nya masih tinggi. Lalu di situ ada Pekan Raya Jakarta yang kalian pasti tahu dong, PRJ. Nah, PRJ ini udah nggak ada sekitar 2 tahun karena COVID-19 ini. Lalu tahun ini akhirnya diadakan lagi. Dan aku sangat amat berminat untuk kerja di PRJ itu karena katanya kalau misalnya freelance, apalagi di event-event gitu, pasti katanya fee-nya lumayan. Nah, karena fee yang lumayan itu, aku akhirnya memutuskan untuk mencari tahu nih lokor-lokor pekerjaan dari PRJ itu apa aja, dari mana, terus juga ngelamarnya kemana. Lalu aku dapat nih info dari Facebook, dari Instagram, dari teman-teman kuliah juga ada yang pernah nge-share. Jadi ada banyak banget yang dibuka, ada dari admin, dari pegawai bersih-bersih, ada dari tiketing, ada dari media sosial, dan lain-lain. Terus, karena banyaknya bidang yang dibuka juga, loker-lokernya, banyak orang juga, sangat amat banyak orang yang ingin ngelamar juga di situ. Lalu karena aku tahu nih dari sosial media, dari TikTok, Instagram, kalau semisal yang ngelamar itu banyak banget, membludak, akhirnya aku memutuskan untuk menaruh lamaran di hari keempat. Tapi ternyata udah banyak banget bidang yang kosong alias sudah terisi sama orang lain. Jadi di situ aku nyesel banget karena seharusnya aku nggak apa-apa tuh hari pertama aku datang ngantri. Emang kenapa kalau ngantri? Karena emang banyak banget yang butuh pekerjaan itu. Jadi pesannya satu dari aku adalah jangan suka mengundur waktu. Kalau misalnya kita satu langkah lebih lambat aja, orang lain bakal bisa lebih dulu dari kita. Kita akan keduluan, kita akan lebih lambat untuk mencapai garis finish. Nah, tadi kan aku bilang kan aku lagi kuliah online kan, lagi semester 2. Jadi di situ kalian harus ambil peluang untuk bisa menghasilkan uang walaupun kalian masih ke kuliah. Tapi tenang aja teman-teman, ada lagi yang bisa kita lakukan. Itu pertama, perbanyak relasi. Nah, aku ini punya temen dan dia tuh punya pacar. Pacarnya itu ngelamar juga di PRJ sebagai kayak yang ngangkat-ngangkat barang gitu. Lalu dia ngasih tahu ke aku, ngasih ke teman aku, kalau misalnya ada lowongan SPG. Tapi karena teman aku lagi berhalangan, akhirnya dia ngasih lowongan itu ke aku. Lalu aku lamar lah SPG itu di agensi Magix Metro Media. Di situ akhirnya aku lamar, aku siapin berkas-berkasnya, lalu aku ada 2 tahapan. Itu tahap pertama itu dijelasin dulu gimana prosedur kerjanya, lalu yang kedua itu aku dites gimana cara aku untuk mempromosikan barangnya agar orang lain dapat tertarik untuk membeli barang tersebut. Dan setelah melewati 2 tahapan interview kerja, 2 hari kemudian aku di WA dikirimin kontrak kerja. Nah, di situ juga aku mau ngasih tahu, kalau misalnya kita dapat kontrak kerja, itu dibaca dulu dengan teliti, hati-hati, sebanyak apapun kontrak kerjanya. Tapi kemarin aku cuma 2 halaman sih, jadi aku baca dengan teliti, terus juga kita pikir kemungkinan-kemungkinan yang ada di pasal tersebut. Lalu setelah kita menyetujuinya, kita bisa menandatangani dengan materai. Dan aku juga mau ngasih tahu, kalau misalnya kontrak kerja itu yang megang bukan hanya perusahaan, kita juga harus megang. Jadi kita harus bikin 2 rangkap kontrak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Itu sangat penting teman-teman, agar di kedepannya mungkin kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Kalau misal ada kerugian di salah satu pihak, kita bisa menuntutnya. Nah, tiba nih saatnya kalau aku bakal kerja di PRJ sebagai SPG. Nah, di situ yang perlu aku ingat adalah kalian harus pertama adalah jaga kesehatan. Karena itu adalah for the first time aku kerja, dan di situ adalah kerja 8 jam kerja itu berdiri, 8 jam per hari berdiri. Jadi kerjanya itu 8+1, 8 jam kerja dan 1 jam istirahat. Itu 8 jam berdiri, itu capeknya bukan main. Kita bener-bener gak boleh duduk. Kalau misalnya duduk dan ketahuan atasan, itu bakal difoto sama atasan. Terus juga kita kalau misalnya mau istirahat paling nyolong-nyolong untuk minum, jongkok gitu. Terus
Yang kedua adalah jaga diri. Karena mungkin kita sebagai SPG menawarkan sesuatu kepada semua orang, itu kita harus bisa jaga diri. Dan yang kalian tahu, kalau SPG itu sales, lebih tepatnya itu bakal ada target penjualan. Kalau aku kemarin dapat target penjualan itu 1 juta per hari, dan tester itu ada testernya juga. Itu testernya harus kasih orang 150 cup per hari. Kalau misalnya kita nggak dapat target, itu kita bakal diomelin terus tiap malam. Maksudnya setiap selesai PRJ, soalnya PRJ kan kelar jam 10 malam. Terus setiap selesai PRJ, kalau misalnya nggak target, kita bakal diomelin terus. Kenapa nggak target? Kenapa nggak bisa target? Gini-gini. Emang jualnya gimana? Kita harus berkuat mental, tapi kita juga harus bisa inisiatif, inovatif. Gimana sih caranya biar bisa dapat target? Karena kalau misalnya kita dapat target, juga kita dapat intensif 12%. Hal terakhir yang bisa kalian dapetin itu adalah mendapat hal yang baru. Kayak aku, ini adalah pekerjaan pertama aku yang full time. Di situ aku banyak dapat temen, banyak ketemu orang, dari orang yang biasa, dari anak kecil sampai yang tua, dari yang beli yang banyak, dari yang cuma nanya doang. Kita tahu nih sikap-sikap orang, kita ketemu banyak orang, itu adalah hal yang baru, yang pengalaman berkesan buat aku di dunia kerja. Jadi kalian tuh nggak bakal sia-sia banget, nggak bakal sia-sia, karena hal-hal baru itu bakal bikin kamu punya bekal nih buat di dunia kerja nanti, apapun kerjaan kamu saat lulus nanti. Nah teman-teman, segitu aja pengalaman kerja aku. Semoga ini bisa jadi motivasi buat kalian untuk kuliah sambil kerja, walaupun mungkin emang nggak gampang, bener-bener nggak gampang, tapi kalian bisa belajar memanage waktu dan juga memanage pekerjaan apa yang harus jadi prioritas buat kalian. Nah, intisarinya nih, nanti aku bakal kasih tau kalian kalau kalian tuh harus bisa ambil peluang. Kalian harus bisa baca peluang dan bisa mengambil peluang yang baik, yang tepat untuk kalian. Lalu kalian jangan suka mengundur waktu, karena waktu itu terus berjalan dan time is money. Lalu kalian juga harus perbanyak relasi. Karena relasi itu penting banget di dalam kehidupan kita sebagai manusia sosial, hidup makhluk sosial, yaitu manusia. Lalu dalam pekerjaan juga pasti kalian harus jaga kesehatan, jaga diri, perkuat mental dan buat menghadapi orang-orang sekitar kita, maupun customer maupun atasan. Dan juga yang terakhir, yang terpenting, kalian bakal menemukan hal baru di hidup kalian. Thank you guys, bye bye.